Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kali ini mencoba menyampaikan usulan program mutu pendidikan Komite SDN 194 Sukajadi, di mana ada moto yang mungkin saya ambil dari kementerian, itu dari berakhlak mulia, cerdas dan terampil. Nah, mudah-mudahan memang ini adalah doa dan cita-cita untuk anak-anak kita semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke program, ini izin saya mau share mengenai apa itu komite, siapa itu komite dan sebagainya, begitu. Supaya kita menjalankan komite itu sesuai dengan tata kelola yang sebenarnya, gitu Bapak Ibu ya. Mungkin hal ini buat orang tua siswa mungkin tidak begitu menjadi penting, namun bagi pengelola komite seyogianya kita perlu memahami secara organisasi, kemudian kedudukan dan legalitas, di mana apa yang kita kerjakan nanti itu akan berdampak gitu. Nah, pada dasarnya ini mungkin ada ketutup dikit ya. Komite itu sejajar dengan kepala sekolah sebetulnya. Jadi komite itu memiliki peran yang sangat strategis dan juga sifatnya koordinatif gitu. Ini bisa terlihat ya, garis garis putus-putus ini, nah itu tuh sebetulnya itu garis koordinatif singkatnya. Tapi kalau garis yang di bawah ini yang hitam, ini lurus dengan beberapa orang di bawahnya, itu adalah garis komando. Jadi ada instruksi kepala sekolah begini begitu. Nah, itu nanti harus dilaksanakan oleh jajaran di bawahnya. Tapi kalau komite itu posisinya sejajar. Jadi apa yang bisa dikoordinasikan, apa yang bisa dikolaborasikan itu secara hierarki ini sifatnya koordinatif begitu. Ini hanya contoh saja dari sekolah yang lain gitu Bapak Ibu ya. Nah, karena komite itu posisinya sangat strategis dan memiliki fungsi dan peran yang berbeda dengan sekolah gitu, tapi kita bisa memang include di dalam sekolah, satuan pendidikan sekolah dasar begitu ya. Tapi kita bersifatnya mandiri sebetulnya, sifatnya mandiri. Oleh karena itu, di aturan ini ada aturan tentang instrumen akreditasi satuan pendidikan. Kita satuan pendidikannya adalah sekolah dasar, global gitu, sekolah dasar. Di dalamnya ada komponen sekolah dan juga ada komite sekolah. Nah, oleh karena itu di sini kita perlu nih ada kayak kalau di organisasi itu legal aspek ya. Duduk siapa kita dijelaskan dan segala macam, itu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sekolah. Seperti itu. Nah, dengan fungsi tadi itu menunjukkan bahwa program-program atau kebijakan komite yang akan disampaikan atau akan ditetapkan itu bersifat konseptual dan juga sifatnya kalau di pemerintah kan ada yudikatif, legislatif, eksekutif begitu ya. Nah, kita di tatanan yudikatif. Kita bukan legislatif atau bukan di tatanan bawah, tapi kita berada di jajaran eksekutif dan yudikatif begitu. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita siapkan, bahwasanya komite itu penting sekali. Ini membantu untuk menaikkan nilai akreditasi satuan pendidikan sekolah dasar, dimana kalau misalnya akreditasi SD kita baik bahkan unggul, maka kepercayaan masyarakat itu akan meningkat dan kita bisa juga bersaing, berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang memiliki level yang sama begitu. Nah, kemudian fungsi komite sekolah itu yang pertama, karena tadi tatanannya kita berada di area strategis ya, itu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat. Jadi mendorong, tugas kita tuh mendorong supaya masyarakat pendidikan kita itu jadi bermutu. Kemudian melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, DUDI, kemudian pemerintah berkenaan dengan pendidikan yang bermutu berkaitan sesuai dengan satuan pendidikan, sesuai jenjang. Kalau kita SD ya mungkin tatanan SD, SMP bisa sama kerjasamanya, tapi nanti levelnya akan berbeda.
Kemudian menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, berbagai penurunan yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi ini kemauan dari luar. Kemauan dari luar kita tampung, kemudian kita olah, kita kaji terlebih dahulu, baru kita bicarakan dengan kepala sekolah. Levelnya itu ada di atas, dengan satuan kepala sekolah. Oke, kemudian peranan komite sekolah itu pertama controlling agency. Jadi kita benar-benar memantau, melihat, mengendalikan bagaimana nih posisi sekolah dalam menjalankan pendidikan untuk anak-anak kita. Dalam rangka transparansi, berarti memang terbuka apa adanya, dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Jadi betul-betul kita sebagai kontrol, sebagai pengendali, pengawasan fungsinya di sini ya. Ada yang belum tercapai, berarti kita tanyakan ke pihak sekolah, kenapa ini kok belum tercapai, seperti begitu. Kemudian mediator antara pemerintah dan masyarakat suatu pendidikan. Nah ini kalau mediator itu ya kita jembatan komunikasi gitu. Ya apa yang kita butuhkan kita bantu dengan jalur resmi melalui pemerintah atau dengan jalur yang informal seperti itu. Nah, itu barangkali Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan baik-baik sehingga komite ini mungkin dalam tanda kutip kita bukan sekedar bukan IO ya, event organizer. Dengan adanya kegiatan ini komite berjalan gitu. Nah, nanti sifatnya kita bukan sebagai pelaksana, namun tetap kita membantu jika memang diperlukan, dan SD mungkin pengelola SD juga keterbatasan SDM dan sebagainya, itu kita perlu membantu supaya program pendidikannya berjalan dengan lancar. Tapi titik beratnya tadi bahwa kita adalah controlling agency dan juga sebagai mediator. Membantu dalam rangka bersinergi itu sangat baik sekali. Nah, tapi kita memiliki lebih lagi fungsinya sebagai kontrol dan mediator, begitu. Nah, barangkali itu yang perlu kita pahami sama-sama mengenai komite. Mudah-mudahan program-program yang akan kita laksanakan di tahun ini atau tahun depan itu bisa membuat komite menjadi lebih baik, membawa SD kita, SD Sukajadi, SD 94 194 Sukajadi itu akan menjadi lebih berkembang dan lebih bisa kompetitif. Baik, nanti dari sini sekarang kita masuk ke program utama. Nah, program utama ini untuk dari bidang mutu pendidikan, kebetulan saya diamanati di situ, ingin mengusulkan ya. Nama programnya adalah TPI. Jadi di sini ada TPI, biar gampang ya Bu ya, bukan Televisi Indonesia. TPI. TPI itu yang pertama, T-nya singkatan dari Takwa Melalui Merdeka Belajar. Kemudian P-nya dari Pendidikan Dasar Berbasis Teknologi. I-nya itu interkolaborasi siswa dalam Dudi dan komunitas inspirasi. Jadi yang pertama Takwa itu dengan maksud nama definisi programnya itu adalah program pembentukan karakter siswa berlandaskan ketuhanan dan budi pekerti. Kaum milenial sekarang ini sudah agak sedikit Bu, namanya bertuhan itu kaum milenial sudah kadang lagi lebih ke materialistis ya dominasinya. Lebih apa yang mereka tampak, kemudian apa yang mereka pikirkan secara logika, cukup gitu. Padahal manusia esensinya itu terbagi dua kan, malah tiga ya, ada jiwa, ruh, dan jasad gitu sebetulnya. Nah itu yang mungkin anak milenial sekarang tuh nggak mau mendalami itu. Apalagi tentang budi pekerti, banyak sekali kok Bu yang video-video atau TikTok atau IG ya yang pendek itu menandakan ini loh kaum 80-an dengan hormat, kaum 90-an masih hormat dan bercanda, kaum milenial sekarang tidak mampu bertahan dalam kondisi sulit, biasanya tuh begitu. Nah, ini pendidikan ketuhanan dan budi pekerti ini sangat penting untuk teman-teman anak-anak kita supaya teman-teman bisa survive. Seperti halnya saya alumni dari SD ini itu dulu dilatih, dididik dengan sedemikian rupa sehingga ya seperti ini jadinya gitu. Ya survive, kita berani bertahan, tetap kita memiliki nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan. Kemudian yang kedua, pendidikan dasar berbasis teknologi. Ini adalah program pengembangan kognitif, itu ilmu pengetahuan. Kemudian psikomotor berupa keterampilan siswa dalam menerapkan ilmu alam, eksakta, baik itu nanti sosial ataupun nanti IPA-nya. Kemudian ilmu hidup,
Nah, ini yang jarang diterapkan ya, ilmu hidup dengan pendekatan teknologi. Jadi teknologi itu cuman alat bantu, bukan segala-galanya, bukan ilmu hidupnya. Ilmu hidup itu kita memiliki tata etika dan estetika dalam kehidupan. Anak-anak pasti yakin Bapak Ibu di rumah anak-anak itu didik supaya hormat, supaya nurut, supaya teratur, disiplin, kemudian perhatian, kemudian istilah kalau Sundanya mah inisiatif atau ideng gitu ya, kalau tidak ini. Nah, itu ilmu hidup. Tapi teknologi itu hanya membantu supaya mereka cepat paham, supaya mereka tidak melupakan ya, atau menyimpang ya dalam, atau ilmu hidup itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu interkolaborasi siswa dalam dunia usaha dan dunia industri, dan komunitas inspirasi. Jadi program ini itu mengembangkan wawasan umum dalam mengenal berbagai macam produk ciptaan manusia. Produk itu menjadi salah satu ukuran atau media atau barang yang bisa dilihat langsung secara visual, tinggal kita tarik riwayat pembuatannya. Kenapa bisa seperti itu dan ini buat apa ya di sehari-hari, kayak misalnya Yakult aja contohnya. Yakult itu minuman yang disukai sama anak-anak. Kita cuma bisa menjelaskan Yakult ini itu buat usus supaya lancar karena ini misalnya susu yang sehat. Nah, sementara itu yang dipahami oleh anak-anak. Tapi sebelum kita ke sana, wawasan umum ini tidak terpaku pada siswa. Pada orang tua siswa juga kita bisa terlibat di dalamnya gitu. Sehingga sebelum siswanya paham, orang tuanya bisa lebih duluan paham dulu ilmu baru untuk kita sama-sama, untuk kita bersama, sehingga siswa kita juga akan terpapar gitu ya. Itu dunia usaha, dunia industri. Kemudian ada komunitas inspirasi. Komunitas inspirasi itu maksudnya eh, anak-anak ini belum tahu dia nanti ke depan itu mau jadi apa. Kebanyakan orang yang sukses itu dari kecil dia sudah tahu dia ingin punya gambaran saya ingin jadi apa. Sebetulnya itu. Eh, saya baca banyak biografi orang-orang sukses sebelum mereka mengeluarkan kata-kata bijak, itu selalu membayangkan, oh saya ingin jadi apa, dan bayangan itu, pikiran itu akan menjadi fokus, ditambah dengan doa, ikhtiar dan sebagainya, itu insya Allah akan terlaksana dan terwujud. Nah, ini 3 program utama yang mungkin akan kita kerjakan gitu ya. Nah, kemudian kita turunannya satu-satu. Untuk takwa melalui belajar, merdeka belajar ya. Ini kata-kata merdeka nanti kita fokus lagi. Di sini menurut Kementerian Pendidikan, itu ada dimensi pendidikan karakter. Yang pertama ada olah hati, itu etik ya. Jadi kita bicara tentang etik dan norma, terutamanya norma kesopanan, norma susila, kemudian norma ketuhanan dan norma hukum. Individu yang memiliki kerohanian yang mendalam, beriman dan bertakwa. Sebetulnya takwa, nah makanya ini kayak saya ambil di sini, takwa melalui belajar, merdeka belajar. Itu kita lebih fokus kepada dirinya dulu. Seperti hanya yang pernah saya sampaikan di rapat kemarin, sekolah dasar itu tidak membentuk orang supaya jadi pintar, tapi mendidik siswa atau orang untuk menjadi benar terlebih dahulu. Makanya olah hati itu nomor satu, bukan olah pikir. Olah hati itu nomor satu. Orangnya tuh bener dulu. Nanti setelah anak ini kita bener, patuh, taat, tangguh, ya kemudian disiplin, loyalitas, humanistik dan semuanya, baru dia bisa diajak berpikir. Itu akan lebih mudah mengawal ke depannya. Kemudian olah pikir atau literasi. Literasi itu cara dia menyelesaikan atau mengamati sesuatu berdasarkan ilmu-ilmu yang ada, data-data yang ada. Nah, individu ini memiliki keunggulan akademis. Istilahnya gitu tadi ya, akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Sepanjang hayat itu sampai sekarang juga saya masih belajar ya. Nggak hanya tentang ilmu alam ya, tapi ilmu-ilmu yang lain itu perlu terus kita pelajari. Kemudian olah rasa, ini estetik. Di sini individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan. Nah, seni itu tidak ada yang salah. Namanya seni. Kadang makna itu menurut orang, misalnya seni lukis, saya nggak suka lukis. Terus tiba-tiba saya bilang, lukis itu gambarnya kurang bagus. Nah, belum tentu, karena orang seni itu punya sudut pandang yang lain. Ketika diterjemahkan oleh yang bisa melukis tadi,
baru kita bisa paham, oh ternyata gambar ini menurut saya jelek, tapi maknanya dalam ya, dia mungkin penuh derita di kehidupan sehingga menggambarnya warna hitam latar belakangnya, titiknya cuma satu, kita nggak paham. Nah, itu adalah seni gitu. Dan budaya, kebetulan budaya kita adalah budaya adat dan istiadat ya. Nah, itu perlu kita kembangkan juga kepada anak-anak. Kemudian ada kinestetika. Kinetik, jadi sebetulnya kinestetik itu kinetik bergerak gitu ya. Makanya di sini adalah olahraga gambarnya. Individu yang sehat mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Apalagi dengan warga negara berarti harus ada ideologi, bukan ideologi, harus ada pemahaman ya yang diterapkan kepada anak-anak, terutama Pancasilanya begitu. Nah, sekarang kita masuk ke takwa melalui Merdeka Belajar. Di sini tuh melengkapi kebutuhan. Namanya Merdeka Belajar itu dia bebas pengen belajar apa saja, tapi nggak mesti ada di sekolah. Cuman itu diakui itu untuk sekolah, untuk mata pelajaran yang diambil oleh yang ada di sekolah. Misalnya begini, anak saya misalnya dia suka suka 3D, bikin misalnya nih ya, misalnya anak saya suka bikin ngoprek-ngoprek gambar di animasi gitu. Nah, animasi yang di laptop misalnya itu cuman sampai 2 dimensi, gambarnya cuma 2 dimensi. Ini kayak gini nih, ini 2 dimensi ini. Taparnya 2 dimensi gambar, warna dan sebagainya. Tapi sekarang di lapangan itu sudah memulai 4 dimensi. Jadi orang kayak Bapak Ibu main game lah, anak-anak kalau lihat main game atau main PS ya, itu orangnya tuh udah kelihatan, punggungnya kelihatan, itu udah 4 dimensi Bu, udah luar biasa. Nah, di sekolah dasar, di SD kita itu nggak ada, karena mata pelajarannya yang disuruh oleh kementerian itu 2 dimensi. Nah, karena saya tahu anak saya butuh kebutuhan itu dan di sekolah itu nggak ada, akhirnya saya cari tempat lain yang bisa mengajarkan sampai 4 dimensi misalnya. Nah, setelah 4 dimensi ini masuk belajar dan sekian waktu dia ikut juga misalnya setiap sore di luar jam sekolah, itu nilainya itu diakui oleh sekolah. Ya, itu adalah namanya merdeka belajar gitu. Kalau memang platform sekolahnya punya, kalau nggak punya ya is okay. Yang penting saya paham bahwa anak ini butuh. Jadi dia merdeka, saya pengen belajar apa saja silahkan kita fasilitasi. Itu namanya merdeka belajar. Jadi Mas Menteri Nadiem Makarim itu membuka konsep seperti ini karena kadang-kadang kebutuhan anak itu beda-beda, nggak sama. Cuman dia pengen cita-cita ke sana, tapi kompetensinya atau bekalnya karakter dia nggak bisa ke situ gitu. Itu namanya merdeka belajar. Kemudian sumber dan proses belajar itu menggunakan berbagai media atau langsung dengan termin waktu tertentu. Makanya tadi contoh misalnya anak saya pengen belajar 4 dimensi, kita butuh waktu sekitar 2 bulan dan jam-jam belajarnya sama kayak sekolah, dan kita setorkan nih hasil dari kursusnya, misalnya hasil dari lesnya atau lembaga apapun, itu diakui oleh sekolah dan nilainya bisa masuk. Mudah-mudahan jadi prestasi catatan di sana. Nah, ini konsep dari penguatan takwa melalui merdeka belajar. T yang pertama. Kemudian P. P itu pendidikan dasar berbasis teknologi. Sorry, ini ketutup ya Bapak Ibu. Nah, pendidikan dasar berbasis teknologi itu yang pertama, di sini siswa mengenal berbagai macam perangkat elektronik serta manfaatnya. Apapun Bu, jadi anak sekarang sudah hebat main HP. Kemudian hebat download game dan sebagainya, udah tahu caranya. Tapi itu sekedar dia hanya bermain, sekedar dia menikmati masa-masa mainnya. Tapi di sisi lain ada banyak alat-alat elektronik yang sederhana yang perlu kita jelaskan kepada anak-anak. Nah, program ini mungkin tidak masuk ke dalam mata pelajaran sekolah. Ini memang kita yang akan membuat satu modul atau satu perangkat bagaimana caranya alat-alat elektronik di rumah itu bisa dijelaskan. Misalnya Bu, contoh nih, kenapa kalau mengeringkan baju pakai mesin cuci diputer, misalnya kayak gitu. Atau bahasa istilah nama putarannya itu adalah nama sainsnya itu kenapa baju basah kalau disentrifugasi dia airnya bisa mengering. Nah, salah satunya begitu. Atau telur, kalau telur apa beda lagi ya, itu mas sains. Nah, ini salah satu elektronik, jadi kenapa putaran dan sebagainya. Mungkin terlalu jauh, tapi nanti kita akan bikin modul yang gampang untuk tingkat sekolah dasar, menjelaskan alat-alat elektronik apa saja yang bisa difahami oleh mereka. Kemudian menumbuhkan minat siswa terhadap penggunaan teknologi digital. Jadi
ini berkaitan sama nomor 3, zero case gagap teknologi. Nah, ini saya ya. Saya mengalami case gagap teknologi waktu tahun 98. Nah, jadi berharap ini tidak terjadi lagi ke teman-teman kita, ke anak-anak kita, supaya mereka dengan teknologi digital dimanapun mereka berada, walaupun tampilannya baru, berbeda sama yang kita ajarkan, tapi ketika tahu fungsinya, tombol start buat apa, tombol menu buat apa, tombol misalnya up and down nanti buat apa, itu teman anak-anak nanti sudah terbiasa. Karena ini nggak bisa kita hindari. Di 2025 udah MEA, ini semua teknologi sudah masuk gitu ya. Kemudian menumbuhkan kebiasaan membaca literasi elektronik. Jadi sekarang udah paperless. Kalau sekarang kita beli buku paket dan semuanya sebetulnya nanti bisa di-download harusnya dari kementerian itu. Download semua SD, jadi baca sendiri. Kalau misalnya repot dengan listrik, repot dengan elektronik karena mata perih misalnya lihat itu, ya udah di print cetak sendiri gitu. Jadi menumbuhkan kebiasaan membaca literasi via elektronik. Jadi kalau nanti buka tab misalnya gitu, nggak hanya game, tapi dia bisa baca elektronik di situ. Nah, targetnya kita mungkin ya nggak tinggi-tinggi lah ya, ini juga udah berat sih sebetulnya. 45% dari lulusan SDN nanti itu memiliki kemampuan basic penerapan teknologi belajar dan mengatur diri dalam menggunakan teknologi. Bukan kita yang diatur teknologi, jadi kadang-kadang kecanduan tuh anak-anak ya. Tapi kita membatasi, mengatur diri dia supaya dengan teknologi itu ini alat bantu kok, bukan 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 apa segala-galanya gitu ya. Ini alat bantu saja supaya kita lebih paham. Jadi intinya dia yang mengatur teknologi, bukan malah jadi kecanduan dengan teknologi. Yang ketiganya itu interkolaborasi siswa dalam studi dan komunitas. Di sini tujuan utamanya sebetulnya membuat baseline impian siswa. Jadi siswa itu harus punya mimpi ke depan. Kenapa mimpi itu penting? Pasti Bapak Ibu tuh yang Bapak Ibu rasakan aja sekarang. Aduh, pengen punya motor, pengen punya rumah. Itu kan keinginan dulu, Bu. Tapi keinginan itu akan kuat kalau memang itu diinginkan, bahkan menjadi sebuah cita-cita, menjadi sebuah impian. Nah, siswa itu juga seperti itu. Dari kecil itu memang mumpung masih pengetahuannya mungkin kita bisa masuk banyak ya, perkembangan otaknya cukup pesat. Maka kita harus menghadirkan beberapa visual, beberapa baseline atau mimpi buat dia ingin jadi apa nanti ke depan. Yang pertama, kita harus memperkenalkan kepada siswa itu mengenai profesi pekerjaan. Di dunia ini pekerjaan yang halal itu pasti baik semuanya. Mungkin saya tanya nih Bapak Ibu, ada nggak Bapak Ibu yang bercita-cita menjadi penjaga pasar? Atau saya cita-cita menjadi tukang parkir gitu. Semua pekerjaan itu bagus. Filosofinya tukang parkir misalnya. Saya memiliki mobil mewah berbagai macam merek, tapi saya tidak sombong karena itu hanya titipan. Itu maknanya kalau dengan agama digabungkan dengan Islam, dengan tawadu dan sebagainya, itu luar biasa pekerjaan itu. Amanah. Itu manfaat yang lainnya. Jadi kita melihat semua pekerjaan itu jangan dilihat dari income-nya atau pekerja kasar atau misalnya apa ya, itu terlalu sempit Bu pandangan seperti itu. Jadi kalau kita melihat seseorang bekerja sebagai pemulung, nih mohon maaf nih, sebagai pemulung. Buat saya menganggap mereka seperti guru. Pemulung itu dengan butuh kesabaran, dia tidak mau mencuri dengan kejujuran, dia mencari sampah yang ada tapi tidak membuat sampah di mana-mana, tapi dia mengumpulkan, bersihkan, jual hanya untuk makan, hanya untuk survive. Tapi yang pernah saya temui beberapa pemulung, dia selalu memberikan contoh ke anaknya. Kamu tidak boleh mencuri. Kamu tidak boleh memaksa meminta. Bukan mengemis, tapi tetap mencari, berupaya. Kalau ada yang ngasih, diterima. Itu salah satu profesi atau memang pekerjaan, bukan profesi, tapi pekerjaan yang memang itu mulia. Jadi apapun pekerjaan, kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, itu baik semuanya. Kecuali yang memberikan mudarat ya, kecuali yang memberikan dampak negatif. Nah, itu kita tidak boleh. Nah, kita ada profesi di sini. Profesi itu berarti orang yang profesional, jadi nggak bisa dipekerjakan oleh orang lain.
gitu ya. Jadi tidak padanannya mungkin tadi bukan yang penjaga pasar, parkir, tidak. Jadi langsung naik ke arah level yang harus butuh sekolah di perguruan tinggi. Misalnya contoh akuntan, perbankan, dokter, kemudian perawat, kemudian driver, itu profesinya itu memang harus ditampilkan gitu ya. Itu penting Bapak Ibu. Kita menanamkan siswa, kitanya kalau menanamkan siswa seperti itu, insya Allah anak ini akan bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Tapi kalau gaya kita tetap memandangnya sempit, anak kita pun nanti akan tetap seperti itu. Kemudian yang kedua ada industri segala bidang. Jadi kita kenalkan nih beberapa produk-produk yang atau syukur-syukur yang menciptakan ya. Kita undang UMKM untuk bisa hadir. Ini apa kalau ada yang ini biasa targetnya bukan kelas 1 ya pastinya. Ini mungkin ke arah kelas 5, kelas 6 ya bisa melihat, oh nanti saya juga pengen punya usaha, tumbuhkan minat-minat kewirausahaan. Karena survive itu kata-kata Rasul ya, kalau mau kaya ya berdagang gitu, berniaga. Jadi wirausaha itu adalah satu bekal hidup untuk dia bisa survive suatu saat nanti. Kemudian ada studi di perguruan tinggi. Nah ini nanti kita akan mendatangkan banyak mahasiswa di semua bidang. Ilmu yang ada kita datangkan untuk dikenalkan. Untuk dikenalkan loh ini kita bagaimana cara ngukur kedalaman sungai, misal walaupun jauh gitu ya. Atau nanti bagaimana sih cara rumus matematik, cara cepatnya itu. Biarkan mereka mahasiswa tuh berkolaborasi. Jadi membuat anak-anak tuh senang dengan teknik mereka mahasiswa gitu. Ini memang jadi target ya. Targetnya ini pasti bukan kelas 1 dan 3, kemungkinan antara kelas 6 atau kelas 5 gitu. Jadi difokuskan supaya mereka punya motivate, kemudian nanti masuk ke SMP dia sudah tidak kaget dengan perkembangan ilmu yang terbaru. Karena kurikulum sekarang tuh kadang-kadang ya, yang SMA ditarik ke SMP, yang SMP ditarik ke SD. Jadi anak-anak tuh dipaksa biar cepet lari gitu. Oleh karena itu supaya kita punya bekal secepat mungkin ada anak-anak SMA kita undang nggak apa-apa ke sekolah. SMP juga kita undang ke sekolah, kan ada organisasi siswanya ya. Nah, kita undang gitu. Cuma target saya tadi pinginnya di perguruan tinggi supaya lebih mahasiswa itu biasanya lebih kompleks, bisa melihat oh anak ini suka, anak ini diceritain pahlawan dia suka. Nah, itu bisa kita ambil. Jadi pendekatannya langsung dengan dunia usaha, dunia industri, kemudian nanti dengan komunitas inspirasi pun kita ada MOU. Nah, MOU ini tuh sebagai bukti kinerja dari komite. MOU itu kerjasama, Man of Understanding, kemudian MOU itu Main of Actions. Jadi ada tindak lanjut gitu. Dan tindak lanjut itu bisa dievaluasi. Kemudian outcome-nya siswa itu punya cita-cita yang tergambarkan dalam pikiran di bawah sadarnya. Kalau dia fokus nanti dengan alam bawah sadarnya, oh saya pengen ini, saya pengen ini, mungkin diingat berkali-kali. Nanti tubuh SMP, SMA itu akan bertahan sampai sekarang. Saya dulu juga cita-cita saya dulu memang yang karena kelihatannya orang tua sakit ya. Jadi menjadi dokter ya, kebayangnya dokter itu aja terus yang saya lihat terakhir di rumah sakit. Tahun berapa ya itu ya, 6 gitu ya. Ya masih kelas 4 gitu ya. Waktu saya disunat tuh, nah itu saya ingat tuh dokternya pakai baju putih, kacamata, itu yang saya sampai sekarang gitu. Makanya cita-cita saya waktu itu jadi dokter, tapi nggak kesampaian. Nah, kemudian ada teridentifikasi bakat dan keinginan siswa untuk dilatih dan disalurkan ke jenjang sekolah selanjutnya. Jadi nanti kita bisa melihat gitu, oh anak ini kan sulit ya mencari minat bakat gitu. Jadi itu bisa diidentifikasi ketika kita menghadirkan banyak dari luar untuk dikenalkan di siswa kita. Gitu. Nah ini ada program ya, sorry di sini kolom ini TPI, maksudnya di sana nama program itu bagian dari yang mana gitu ya. Ini program TPI 2023. Jadi yang pertama mungkin saya mencoba mensisipkan bahwa ada pembuatan pedoman tata kelola komite. Jadi per Desember 2022 mungkin mulai nanti anggaran dasar rumah tangga kita sepakati begitu ya, kita buat, kita hadirkan kepala sekolah bahwa kami posisinya begini gitu. Jadi satu sisi kami adalah controlling agency, saya sebagai controller atau nanti sistemnya pengawasan dari hierarkinya. Kalaupun nanti sekolah merasa membutuhkan bantuan dari komite, nanti bisa kita kolaborasikan, bisa kita sinergikan gitu ya. Kemudian di sini ada pembuatan media publikasi online. Jadi publikasi atau nanti yang kita sampaikan website itu di program di bulan Desember 2022 dan Januari 2023. Ini mohon maaf, ini 2023 salah belum diketik ya.
Itu masuk ke program IT nanti, pendidikan berbasis teknologi. Nah, media ini mungkin sementara ini kita masih untuk media publikasi. Jadi alumni itu akan kita coba libatkan dalam pembuatan media ini, media online, terutama website gitu ya. Karena dana mungkin nggak sedikit, itu dana sangat besar sekali, dan maintenance-nya pun nanti bisa kita berdayakan dalam pembuatan media ini. Jadi mungkin kita perlu ada bicara lagi lebih detail ya, seperti apa nanti pengelolaan dan sebagainya. Terutama nanti ini supaya media ini hidup terus, itu bagaimana? Ada caranya sebetulnya, tapi kita harus ada pertemuan khusus. Kemudian nanti ada pengenalan seni dan budaya, ini lebih ke interkolaborasi ya, ke program yang interkolaborasi ini sekitar Februari 2023. Kita mungkin pengenalan seni budayanya kita perlu disiapkan, tapi ini program yang umumnya. Kemudian mengadakan kompetisi dan kejuaraan. Ini secara lokal maupun umum itu berbasis teknologi. Misalnya gini Bapak Ibu, kejuaraan itu kalau dimensi kinestetik kan berarti olahraga ya. Kalau lokal itu bisa olahraga, kalau umum kita bisa mengundang SD lain, kita undang. Nanti kita di sini baru kita bisa menjadi IO, event organizer misalnya dengan sekolah. Jadi kita bawa angkat SD yang Sukajadi, tapi penyelenggaranya adalah komite. Dan yang daftar itu boleh siapa saja, dewan jurinya pun harus netral dari luar misalnya yang segala macam gitu. Nah, kemudian itu bulan April. Nah, setelahnya ini masih bagian dari takwa ya, karena dia berkarakter. Kemudian nomor 5 mengadakan kompetisi secara lokal dalam bidang agama. Jadi di SD kita mengadakan lokal karena bulan Mei itu kalau nggak salah puasa ya. Lebaran tanggal 22 Mei itu kalau nggak salah Lebaran ya. Nah, ini masih ada April Mei, ini sudah mulai masuk ke arah Ramadan. Nah, kita bisa mengisi di sini berkolaborasi sama sekolah dasar. Kemudian ada pengenalan profesi pekerjaan kepada siswa yang berkontribusi dalam kehidupan manusia. Karena profesi berarti ini yang memang butuh pendidikan tinggi gitu ya. Itu sekitar bulan Juni. Pelaksanaannya kita akan mendatangkan, mungkin kita kerjasama dulu bikin proposal permohonan ke sekolah menengah atas, kemudian ke perguruan tinggi, ke himpunan mahasiswa, para mahasiswa kita undang untuk bergiliran gitu ya, supaya bisa memberikan motivasi, memberikan gambaran atau memberikan yang lain-lain untuk tentang profesi pekerjaan nanti mereka seperti apa. Nah, ini yang penting Bapak Ibu nomor 7. Jadi ini pelatihan coding. Di IG itu ada pelatihan coding sejak usia dini mulai 6 tahun. Nah, sampai umur 13 tahun. Kenapa coding ini penting? Pertama, ke depan mulai dari sekolah sekarang nih ya, menyelesaikan semua pendidikan akademik itu pasti menggunakan salah satu aplikasi teknologi. Kalau yang sering dipakai ini adalah Microsoft Office gitu ya. Nah, kita kalau tidak bisa mengcoding antara aplikasi yang ada di komputer itu, maka anak ini nanti benar-benar gaptek ini. Zero case-nya kita gagal. Ini anak ini benar-benar gaptek. Nah, oleh karena itu kita perlu ada pelatihan coding. Ini terminnya cukup panjang, Juli sampai September. Jadi kita akan mencari kira-kira siapa yang bisa kita ajak MOU kerjasama untuk dia memberikan pelatihan coding dengan modul yang dasar gitu, modul dasar untuk anak kelas misalnya kelas 5 atau kelas 4 yang lebih nyaman ya, atau kelas 6, supaya aplikasi dia menggunakan itunya sudah langsung bisa diterapkan gitu dengan tugas-tugas dan sebagainya. Ini penting Bapak Ibu untuk teknologi, jadi jangan sampai anak-anak kita gaptek ya. Kompetisi kejuaraan membaca literasi elektronik, kalau ini bisa secara online sebetulnya. Jadi kita akan menjadi menjadi penyelenggara ya, IO untuk kompetisi kejuaraan membaca literasi elektronik. Ini bisa nasional Bu, bisa banget nasional kalau kita juarakan online. Itu antara Oktober sampai November 2023. Nah, kemudian nomor 9 ini pendampingan, pengawasan dan pendampingan program rutin sekolah. Bisa outing kelas yang keluar tuh, kunjungan kemana, kan itu wajib ya, pernah wajib semua ikut. Kemudian ada kebutuhan prasarana dan logistik, misalnya biaya-biaya sarana yang perlu ditambahkan. Nah, ini mungkin kita pendampingan sifatnya gitu. Sesuai tadi tugas dan fungsi komite itu di situ posisinya. Gitu. Di sini kita belum memasukkan tentang peringatan hari besar nasional. Nah, peringatan hari besar nasional itu memang harusnya
sekolah itu sudah punya gitu. Hari ini, besok misalnya Hari Guru. Hari Guru diselenggarakan oleh komite. Sebetulnya peringatan untuk Hari Guru itu kita berkolaborasi gitu. Selama di sini tidak ada program untuk memperingati, sebetulnya setiap hari besar itu kita sama-sama memperingati gitu. Dan itu intinya berkolaborasi untuk sama-sama meramaikan, memeriahkan semua hari peringatan nasional yang ada di tanggal. Nah, itu barangkali ya program TPI 2023. Jadi yang pertama kita berharap ada pendidikan yang berkarakter, tangguh dan taat. Itu yang harus lulusan SD 194 Sukajadi harus berkarakter, tangguh dan taat. Nah, ada beberapa filosofi yang sebelah kanan ini ketutupan ya. Nah, saya coba bacakan ini dari Umar bin Khattab ya. Jika dia memasuki tahap pertama dalam ilmu, baru baca, baru pertama kali tahu, dia akan sombong. Itu sudah lumrah gitu ya. Kemudian jika dia memasuki tahap kedua, dia akan tawadu, rendah hati. Oh, ternyata saya kecil sekali gitu ya, baru tahu, mau lebih dalam baru menyadari sesuatu. Ini biasanya udah masuk di levelnya SMA ke atas sebetulnya. Dan jika dia masuk tahapan ketiga, dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Jadi apa yang di kepala kita yang kita tahu itu nggak ada yang bisa kita sombongkan. Itu alhamdulillah kita diberitahu. Kalau ada orang lain yang ngasih tahu, dia lebih tahu duluan gitu. Kita baru dikasih tahu. Jadi kita sebetulnya masih lemah lah, manusia lemah gitu ya. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak tahu apa-apa. Kita sekarang punya rumah juga itu dikasih, dititipin. Kita punya ilmu bisa mikir itu juga dikasih ilmunya. Sebenarnya kita tuh nggak tahu apa-apa. Jadi hiduplah untuk banyak memberi, bukan untuk banyak menerima. Ini dari Andrea Hirata di Laskar Pelangi. Itu film yang menurut saya cukup baik sekali ya, gitu. Ya, barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa difahami sama-sama sehingga perjalanan kita ke depan di komite itu sesuai dengan tata kelola yang baik, bersinergi dengan sekolah juga melalui aspek-aspek koordinasi organisasi, sehingga nanti ketika ditanya pelaporannya baik itu nanti oleh Kementerian Pendidikan lewat asesor yang akan mengakreditasi, kita bisa jawab dengan tegas, lugas dan terdokumentasi. Serta kalau ditanya dengan masyarakat, kita punya tata kelola yang baik gitu, terutama nanti yang berkaitan dengan logistik, sarana, keuangan dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita benahi sama-sama, kita susun sama-sama supaya ini berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.